Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Ia yang biasa akrab disapa Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu 1986 sampai 1994 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Hai Velas, ketemu lagi sama gua Vel. Apa kabarnya nih Bapak Ibu kakak-kakaknya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita melipir ke daerah Sumatera Utara ya. Suraji ternyata seorang pria tamatan SD. Pria kurus dan jangkung ini sama sekali tidak ada pancaran karisma layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Sang bapak meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempatnya bermukim, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Pasalnya saat kecil Suraji pernah tercebur ke dalam sumur. Sejak itu dia dipanggil Nasib karena berhasil selamat. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana membawa kelewang. Jadi kelewang itu semacam senjata tradisional gitu ya. Sejak umur 12 tahun, Suraji keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, si Nasib menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Usai menikah, Nasib berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Ya harapannya nama baru itu bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik untuk dia. Hingga pada suatu hari, orang tua Suraji dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ingin anak wanita, sementara istrinya Tumini cuma bisa memberikan 4 anak laki-laki. Orang tuanya sebenarnya setuju, khususnya ibunya yang bernama Sarti. Namun ibunya ini syok saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini aja, namun dua adiknya sekaligus, yaitu Tumina dan Ngatia. Suraji maruk juga ya. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar menurut ibunya Suraji, yaitu Sartik. Suraji tapi tidak peduli. Ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, ngomel-ngomel, gak setuju, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari rumah. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga orang pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang. Pasalnya mendiang sang ayah kembali datang ke mimpinya. Dalam pertemuannya dengan sang ayah, ayahnya berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan dalam tanda kutip bagi orang-orang di sekitarnya, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, berpikir, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, kliennya atau pasiennya tidak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Jadi harus tutup mulut gitu ya, nggak boleh orang lain tahu. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem.
Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pada pukul 6 sore. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem membuntuti Suraji dari belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter. Panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, Suraji tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat lubang seukuran itu. Lalu Suraji meminta Iem masuk ke lubang itu. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suraji naik keluar dari dalam lubang kubur, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur deh tuh, mulai dari kakinya hingga ke dadanya. Lalu kemudian Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit aja, nyawa Iem pun melayang. Meninggal seketika, Suraji melakukan ritual lain yang agak menjijikan nih, dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu tubuh korban diangkat kembali ke atas. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telenji. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa aja dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Poppy terjadi pada Agustus 1989. Diduk dan Rusmiani alias Anis terjadi pada Juni 1992. Sulianti alias Yanti terjadi pada Juni 1992, Irdayanti terjadi pada 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, dan Kunyil terjadi Januari 1993. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dihilangkan nyawanya secara kejam oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kamala Dewi yang dilenyapkan oleh Suraji pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun Aman Damai dibuat geger ketika ada nih seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka kaget, mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Sri Kamala Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Lalu warga melaporkan kepada polisi. Nah, saat polisi datang, mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Karena menurut keterangan warga, keduanya sempat tuh terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang pernah mengunjungi rumahnya. Namun Suraji bilang Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus akhirnya sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan polisi tidak cukup. Tapi polisi tidak kehilangan akal nih Bapak Ibu. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir ya. Dari hasil pendalaman ditemukan 1 benang merah. Sebagian besar korban ternyata adalah pasiennya Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi dong untuk kembali mendatangi rumah dukun Suraji. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama oleh polisi. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap.
Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia hanya menghilangkan nyawa Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghilangkan nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung saat itu, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan secara maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Hao Goaro Hareva menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati, guys. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji. Sementara itu Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Suraji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Nah, baru pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya. Entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak, oleh masyarakat Suraji dianggap sebagai orang pintar atau dukun. Panggilan datuk akhirnya disematkan kepadanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal tahayul lainnya. Ayo, siapa nih yang pernah datang ke dukun modelan Suraji nih untuk dapat ajian-ajian? Sebut aja namanya Yanti. Seperti dituliskan dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para berdebah karya Jonathan, ia merupakan salah satu korban Suraji yang berhasil melarikan diri. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji. Yanti pun mikir tuh ya, dia akhirnya tergoda lalu mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa aja layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacai mantra dan disuruh minum-minum air putih yang udah diludahi nama Suraji. Geli ya kan? Untuk ritual selanjutnya, Yanti mesti bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak curiga, Yanti mengiyakan ajakan Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya saat itu betul-betul sepi dan gelap. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan aja kepada mereka, jawab Suraji. Yanti akhirnya pasrah deh. Sesampainya di tempat yang lebih luas, lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan atau menggelar tikar kecil. Yanti lantas diminta melepas pakaiannya. Semula Yanti ini ragu-ragu, takut-takut. Tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya, dia akhirnya mematuhi perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya. Mantra-mantra akhirnya mulai tuh dibacain si dukun. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peralatan lainnya. Dia membuat sebuah lubang galian kecil di sekitar situ. Katanya dia, untuk ritual yang sempurna, Yanti mesti dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya Yanti diminta melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Nah, disinilah Yanti mulai curiga sama si dukun ini. Tapi si Suraji pintar, bisa ngeyakinin Yanti kembali.
Hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji membekap kencang mulut Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira dia akan diruda paksa oleh si dukun. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekedarnya dan melarikan diri, kabur dia tuh. Malam itu Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu dengan pakaian seadanya. Meski begitu, Yanti tidak pernah menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggap ini sebagai aib. Pada malam yang sunyi, tepat pada pukul 10 malam, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personel Satuan Brimob Polda Sumut yang menyalak. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir peluru melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah si dukun Ahmad Suraji. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal dukun AS, tidak terima apabila dukun AS dikuburkan di desa mereka. Jadi kisah Suraji dan korban-korbannya itu ditulis dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah, karya Jonathan pada tahun 2015. Ya gitu aja. Kalau ada koreksi, ada info tambahan, atau mau request kasus tertentu, silakan tulis aja di kolom komen, nanti kita coba bahas ya. Makasih udah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.